Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ezra. Selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Kali ini kita akan belajar. Nah, untuk di video kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemanin oleh si Angel. Oke, si Angel. Nah, sebelum kita mulai videonya, sebelum kita mulai belajar, tolong teman-teman bantu support channel ini agar aku lebih semangat untuk membuat konten yang menarik dan bermanfaat dengan cara kita subscribe dulu sebelum kita mulai. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu. Apakah kalian termasuk mahasiswa akhir yang sedang bingung mengenai skripsi? Yang dibingungin adalah di bagian bab 3, di bagian metode penelitian. Saking bingungnya, kalian sampai tidak sempat untuk menyetrika baju. Kok tahu? Apakah kalian termasuk orang-orang ketika awal semester kuliah dulu itu bertipe seperti ini? Mending belajar make up biar cantik. Jangan khawatir, di video kali ini aku akan membahas tentang bab 3 untuk teknik pengambilan sampel. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Kalau kalian termasuk orang-orang yang seperti tadi, dan orang-orang yang bingung akan bagaimana sih cara kita mengerjakan bab 3 deskripsi kita, jangan khawatir, berikut videonya. Nah, untuk kali ini adalah video lanjutan dari teknik pengambilan sampel part 1. Nanti akan saya masukkan di deskripsi videonya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel untuk bagian non-probability sampling. Karena di video sebelumnya, itu saya sudah membahas tentang probability sampling, di mana untuk probability sampling itu dia artinya atau maknanya adalah semua populasi itu memiliki peluang sama untuk dijadikan sebuah sampel. Sedangkan kalau untuk non probability sampling ini itu suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif. Masih sama, aku masih menggunakan buku dari Sudaryono, buku metode penelitian Sudaryono. Video ini tidak disponsori oleh siapapun, tapi aku merekomendasikan karena menurut aku memang ini mudah dipahami. Di buku ini tidak hanya membahas tentang teknik pengambilan sampel, tapi mulai dari penyusunan proposal, konsep penelitian, dan studi pendahuluan. Setelah itu ada berbagai macam ragam penelitian, merumuskan masalah penelitian, sampai pada analisis data dan pengujian hipotesis, semuanya ada di sini. Jadi menurut aku, buku ini cocok bagi kalian yang sedang fokus di tugas akhir kuliah kalian. Oke, jangan lupa untuk dipelajari. Kita kembali ke teknik pengambilan sampel, di mana untuk video kali ini aku akan membahas tentang teknik pengambilan sampel untuk non-probability sampling. Di awal video tadi sudah aku jelaskan sedikit tentang non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara subjektif. Nah, untuk non-probability sampling ini itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teknik di dalam non-probability samplingnya. Yang pertama ada systematic sampling, area sampling, confidence sampling, judgmental sampling, quota sampling, snowball sampling. Nah, masuk kepada bagian yang pertama. Nah, untuk bagian yang pertama di sini ada systematic sampling. Nah, apa artinya? Maksudnya adalah seperti ini. Systematic sampling ini itu pengambilan sampel yang berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Oke ya. Jadi secara sistematik. Contohnya adalah ketika kalian memiliki populasi 100, sedangkan ukuran sampelnya itu 10, jadi 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. Untuk memilih populasi atau orang mana yang akan kita jadikan sebagai responden, caranya dengan kita memilih nomor dari 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 ketika dicabut dia dapat nomor 5, berarti kelipatan 5 populasi kita tadi sudah kita beri nomor.
setelah itu kelipatan 5 itu akan dijadikan sampel kita. Nah, selanjutnya yaitu area sampling. Artinya adalah bagian dari sampel berkelompok yang khusus melibatkan suatu daerah sampel. Contoh, jika kalian ingin mendirikan sebuah toko roti, maka kita perlu menjadikan masyarakat di sekitar daerah tersebut dijadikan sampel untuk melihat roti apa yang paling diminati. Oke, contoh lainnya lagi adalah seperti ini. Ketika kalian ingin meneliti sebuah persepsi masyarakat atau persepsi konsumen tentang suatu produk, tentunya kita akan mengambil sampel di area tersebut. Gitu. Jadi konsumen-konsumen yang menggunakan produk tersebut itu yang akan dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya ada convenient sampling. Nah, artinya adalah teknik pengambilan sampel ini untuk mendapatkan informasi yang cepat, murah, dan mudah. Seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika kita ingin menjadikan sampel sebuah atau seperkumpulan orang di dalam suatu kelas atau mahasiswa dalam satu angkatan, itu semua kita jadikan sampel seperti itu. Kemudian jamaah di tempat-tempat ibadah. Dengan bagaimana caranya kita cukup datang ke perkumpulan tersebut dan mereka langsung kita jadikan sebagai suatu sampel. Nah, selanjutnya ada judgmental sampling. Artinya, penarikan sampel ini digunakan apabila peneliti ingin memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, jika kalian sebagai seorang peneliti ingin mencari tahu kira-kira bagaimana kualitas makanan dari pasien yang dirawat di sebuah rumah sakit, tentunya yang akan dijadikan sampel adalah seseorang yang paham atau ahli gizi. Begitu. Kemudian kalau contoh lainnya lagi, ketika kalian ingin mencari tahu kira-kira bagaimana keadaan politik di suatu daerah, tentunya sampelnya adalah orang yang paham tentang politik di daerah tersebut. Begitu. Lanjut, ada kuota sampling. Nah, pada dasarnya untuk kuota sampling ini itu hampir sama dengan judgmental sampling karena mempertimbangkan suatu kriteria tadi. Nah, selanjutnya itu ada snowball sampling. Responden yang berhasil diperoleh diminta untuk menunjukkan responden lain secara berantai. Oke, jadi untuk snowball sampling ini itu kita bayangkan anggap sebagai suatu bola salju, kayak gitu ya. Nah, jadi contohnya ketika kalian ingin mencari tahu atau mau mewawancarai atau meneliti suatu keadaan di masyarakat, suatu daerah tertentu atau suatu kabupaten tertentu yang paham tentang bantuan dari pemerintah, gitu. Nah, ketika kita sudah mewawancarai si A, kita tinggal menanyakan kepada si A, Bapak Ibu kira-kira yang paham lagi atau mengerti tentang bantuan ini siapa lagi Bapak Ibu. Kita cukup mendatangin dari rekomendasi dari Bapak si A tadi, seperti itu. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Aku harap teman-teman semua tetap semangat dalam mengerjakan skripsi karena aku yakin kalian pasti bisa. Dan sebelumnya Angel salam dulu Angel buat teman-teman. Dadah. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like karena aku butuh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.